barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera kiranya melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu bagaimana menjadi dewasa dan berkenan kepada Bapa. Bagaimana menjadi dewasa dan berkenan kepada Bapa. Kita akan sama-sama membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-1, demikianlah bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saya akan lanjutkan bacaan kita pagi ini dari Efesus 4 ayat yang ke-13 dan 14. Efesus pasal yang ke-4 ayat 13 dan ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang anak belum dewasa, orang tuanya lah yang berusaha untuk mengerti, untuk peduli, untuk mengimbangi, dan untuk memaklumi sang anak dalam sikap kekanak-kanakannya dan ketidakdewasaan pengertian mereka. Orang percaya yang belum dewasa tersebut sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, bersikap yang tidak hormat, dan beretika yang tidak sopan. Dan seringkali mereka menjengkelkan orang tua, tetapi seolah-olah Tuhan mendiamkan, memaklumi, seolah-olah mentolerir. Tetapi suatu saat kelak, sebagaimana orang tua pada umumnya,
Tuhan pun merindukan, mengendaki agar anak-anaknya menjadi dewasa, sehingga manakala Tuhan menyampaikan arahannya, maka nyambung. Mereka dapat menangkap dan memahami, mengerti pikiran dan perasaan hati Tuhan. Demikian juga anak-anak secara fisik, mereka yang sudah dewasa mengerti perasaan, pikiran, dan selera orang tua. Demikian juga ketika kita sudah menjadi dewasa rohani, kita dapat bersekutu dengan Tuhan secara intim. Kita dapat mengenal pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, selera-seleranya. Bahkan kita dapat menangkap sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Sebenarnya inilah yang dimaksud oleh Alkitab sebagai bergaul atau berjalan dengan Tuhan atau dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul dan berjalan dengan Bapa tidaklah cukup hanya dibangun atas dasar pengertian-pengertian teologis, pengertian-pengertian liturgis yang kita peroleh dari buku-buku, kaset khotbah, dan lain sebagainya. Tetapi berjalan dengan Bapa harus dibangun dalam kehidupan sehari-hari yang intim, taat, penuh setia, berkesinambungan sampai kita tiba di level bisa berkenan kepada Bapa. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 ditulis di sana, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Saudara, kehidupan orang Kristen seperti ini adalah kehidupan orang Kristen yang benar-benar berkeadaan sebagai ciptaan baru, orang yang telah lahir baru, orang yang telah bertobat, dan ini standar normal, benar-benar standar, tidak boleh kurang dari ini. Dalam hal ini Rasul Paulus dapatlah kita jadikan teladan atau model dari orang-orang percaya yang benar-benar telah selesai dengan dirinya. Ia benar-benar telah bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sayangnya hari-hari ini banyak orang percaya yang mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, aktivis gereja, bahkan rohaniwan yang bergaul dan berjalan dengan Tuhan hanya karena memang hari Minggu kenyataannya mereka beraktivitas di sekitar mimbar gereja. Padahal pikirannya, sikapnya, mindsetnya, dan keadaan moral batiniahnya, mereka jauh dari irama Tuhan dan belum seirama dengan kerinduan Tuhan. Masih amat jauh dan masih belum memadai sama sekali. Kenyataannya bertahun-tahun mereka hidup dalam keadaan tidak benar, culas, tidak tepat, dan jauh dari level menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sayangnya lebih tepat kalau kepada mereka
disebut tengah menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Aib mereka lah yang mereka bangga-banggakan. Jadi mereka bukan hanya tidak bertumbuh menjadi dewasa, tapi juga mereka tidak berubah, malahan mundur, merosot. Dan hal ini bisa bila dibiarkan berlarut, maka mereka bisa kandas, akhirnya akan mati rohani dan menjadi makanan setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberkenanan kita di hadapan Tuhan adalah bersifat progresif. Karena itu ini perlu diperjuangkan. Ada harga yang mahal yang harus kita pikul, menyangkal diri melalui pintu sesak dan jalan sempit. Saudara, Yesus adalah sasaran. Yesus adalah teladan. Yesus adalah panutan. Dan dia sama sekali bukan sarana, tapi sasaran. Kalau Anda datang ke gereja hanya menjadikan Yesus sebagai sarana pemenuhan ekonomi, tercukupinya kebutuhan sehari-hari, maka alangkah naif dan alangkah culasnya pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia, perjuangan dan pergumulan kehidupan Kristen kita sudah harus ditingkatkan, saudaraku, supaya kita berakhir di level yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya, sehingga kita bisa mengambil bagian dalam kodrat Bapa, menjadi dewasa dan memiliki kekudusan Bapa. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila orang percaya, orang pilihan tidak memiliki kerinduan untuk bertumbuh dan jadi dewasa, dapat saja segala persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini akan merusak dan merasuk jiwa mereka, sehingga cetakan iblis mulai terjadi. Cetakan iblis mulai tergambar dalam batin saudara, sehingga kecemaran makin merajalela dalam jiwa dan batin Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus merestorasi, merevisi dan merenovasi semua hal-hal yang tidak benar,
semua hal-hal yang salah, semua hal-hal yang menyesatkan dan menyimpang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan sikap kekanak-kanakan. Dalam Lukas 7 ayat 32 dikatakan demikian. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Saya senang menamakan ayat ini, memberi judul ayat ini sebagai kerohanian yang kekanak-kanakan. Egois, menang sendiri, tidak menggubris bila diarahkan, dan selalu menomorsatukan dirinya dengan segala ambisi dan obsesi dirinya sendiri. Tidak peduli akan Tuhan, arahan dan tuntunan Roh Kudus yang mau mengarahkan dia. Saudaraku, hari ini izinkan Roh Kudus membina kita agar jangan sampai kita dibinasakan. Kita mau dibina supaya tidak sampai dibinasakan oleh setan. Saudaraku, jadilah dewasa. Hari ini kenyataan serangan pandemi banyak membuat umat Tuhan terbengkalai di dalam kerohanian dengan alasan takut ketularan COVID-19. Mereka pun jatuh ke dalam kemalasan yang serius, kedinginan rohani, dan fobi akan kematian. Diperparah lagi dengan semakin dibelenggunya diri mereka oleh kefasikan, dan keadaan ini makin menjadi-jadi sehingga mereka tidak punya gambaran, kerinduan untuk jadi berkenan, apalagi kerinduan untuk menjadi seperti Yesus, untuk pulang ke rumah abadi di langit bumi baru. Saudaraku, hari ini, saat ini, larikanlah dirimu. Lepaskan dari jebakan maut setan. Keluarlah dari Sodom Gomora dunia ini. Jangan lagi bersikap jinak-jinak merpati dengan kefasikan Sodom seperti istri Lot. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ambil bagian dalam hukuman yang Tuhan sudah sediakan bagi dunia ini. Ingat, Anda sudah dipilih. Orang-orang pilihan yang dikuduskan tidak kenal dengan kefasikan Sodom Gomora. Karena itu, pagi ini, segeralah bertindak. Lepaskan diri Anda dari sifat kekanak-kanakan. Jadilah dewasa di dalam Tuhan, sesuai dengan pertumbuhan yang Kristus rindukan bagi kita. Semoga pagi ini damai sejahtera Tuhan, kebenaran Tuhan mencerai pikiran kita, memberkati kita, dan menuntun kita kepada kedewasaan yang Ia rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya memberkati kita semua. Shalom. Berapa menit? Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai